hormati para pembicara, terutama Ketua Pansus Pelarangan Minum Beralkohol. Itu Ketua Pansus itu, ya, mesti kita dukung ini pekerjaan dari Mas Arwani ini. Jadi tadi kalau Adinda Pedri menyatakan sekarang giliran dia, ya memang giliran bicara dia, tapi nanti giliran masuk penjara dia juga nanti. Karena biasanya yang bersuara keras itu tunggu giliran juga masuk penjara ya. Itu tinggal tunggu waktu aja. Jadi kita ini sebetulnya ibarat arisan aja. Jadi kalau dikaitkan dengan kriminalisasi, ya, semua kita yang ada di sini, ya, atau masyarakat Indonesia ini pada umumnya, ini sangat potensi untuk dikriminalisasi sepanjang dia melakukan atau dalam posisi yang sifatnya oposisi terhadap penguasa. Itu pasti, tinggal tunggu waktunya dikerjain. Kita bisa saksikan P3 dipecah belah menjadi berapa bagian gitu. Karena apa? Karena pada awalnya menolak untuk bergabung, ya, dengan kekuasaan. Nah, jadi watak kekuasaan itu dari dulu memang begitu, ya. Watak kekuasaan dari dulu memang begitu. Dia tidak sangat tidak suka dengan pihak-pihak yang melakukan kritik atau pihak-pihak yang berseberangan posisinya dengan penguasa. Nah, caranya ada dua. Kalau dulu dua-dua cara itu dilakukan, baik melalui yang disebut dengan, kalau kita ambil, ya, yang disebut penelitian yang dilakukan oleh Gramsci, ini ilmuwan penulis, ya, yang beraliran kiri pada tahun 1920-an, itu dengan dua cara menaklukkan orang di luar kekuasaan itu tinggal dengan dua cara. Dengan cara dominasi, dengan cara represi, ya. Apa itu dengan cara dominasi? Ya, dengan cara dominasi dan dengan cara hegemoni disebutnya, ya. Apa itu dominasi? Dominasi itu menggunakan alat-alat yang dikuasai oleh kekuasaan. Apa itu? Yaitu dengan kekuasaan formil, dengan penjara, bahkan kalau zaman Orde Baru, ya, atau zaman kekuasaan yang sangat otoriter, yang tidak memperhatikan aspek hukum, itu akan dilakukan banyak sekali, yang sampai hari ini aktivis di Indonesia itu hilang dari muka bumi. Nah, itu disebutnya dominasi. Hukum, ya, yang katanya cara yang beradab, undang-undang yang dibuat, itu adalah salah satu alat represi dari penguasa. Jadi sangat wajar kalau kita lihat bahwa setiap aktivis yang suaranya kritis itu akan mengalami proses kriminalisasi. Karena memang instrumen hukum itu adalah satu instrumen yang disediakan untuk penguasa mengontrol, ya. Jangan lupa, hukum itu disediakan secara sengaja oleh penguasa untuk mengontrol masyarakat, mengontrol publik. Walaupun dalam bahasa lain, hukum itu bisa digunakan law as tool as social engineering, ada dua itu, ya. Law as tool as social engineering dengan law as tool as social control. Walaupun kita juga bisa menggunakan. Nah, dalam konteks hukum digunakan sebagai social control, di situ pertarungan yang disebut cara kedua, yaitu hegemoni, ya. Jadi cara menundukkan publik itu ada dua, dominasi dan hegemoni. Dominasi itu dengan alat-alat hukum tadi, hegemoni itu adalah dengan penaklukan secara lunak, penaklukan alam pikirannya, sehingga banyak orang yang bekerja untuk kepentingan penguasa tapi tidak sadar, karena dia menganggap penguasa itu benar. Kalau dalam Islam itu istilahnya subhat, orang yang terkena subhat, dia sesat tapi menganggap dia benar, itu kan subhat. Nah, kira-kira begitu. Bagaimana penguasa itu menggunakan, ya, alat-alat kekuasaannya, termasuk pers. Kalau kita lihat sejarah pers kita, jadi jangan juga beranggapan pers itu dalam tanda petik netral, ya. Pers itu kalau kita ingat tahun 55, bahkan 50 sampai dengan 65, 50 sampai 65, itu setiap partai politik memiliki pers, memiliki media, bahkan sampai hari ini itu masih tersisa, ya. Pers yang ada sekarang ini, pers yang sudah sangat tua, itu pers yang sangat ideologis, pers yang digunakan untuk kepentingan dalam memperebutkan wacana publik, pers yang memang sengaja didesain untuk bertarung dalam melakukan hegemoni terhadap lawan ideologisnya.
Nah, problemnya sekarang, masalahnya adalah umat Islam ini adalah umat yang sekarang sedang dalam kondisi dihegemoni, bukan yang menghegemoni. Itu problemnya sebetulnya. Sekarang ini yang sedang menghegemoni itu adalah ideologi politik sekuler. Sehingga sangat aneh, menjadi sangat aneh kalau bagi penguasa ya, ada wartawan seperti Ranu ini menyatakan atau memberitakan atau menginvestigasi hal-hal yang tadi sudah dipertontonkan, yang dalam bahasa agama Islam itu adalah kemaksiatan, membongkar kemaksiatan dan untuk supaya kemaksiatan ini ditutup. Nah, itu aneh bagi penguasa, bukan saja penguasa dalam pengertian penguasa politik, tetapi penguasa ekonomi. Karena apa? Itu adalah lahan bisnisnya, ya, bersatu padu antara pemegang kekuasaan hukum yang membackup itu penguasa ekonomi yang mencari uang dari menjual kemaksiatan. Itu problemnya sebetulnya. Jadi kalau saya mau lihat lanskapnya, sebetulnya lanskap politik ideologi kita, lanskap masyarakat kita, ya, sosial masyarakat kita. Jadi memang sepanjang nilai-nilai yang dianut oleh penguasa, yang dianut oleh masyarakat, yang dianut oleh satu peradaban, kalau kita mau angkat lebih jauh, nilai-nilai yang dianut satu peradaban itu adalah nilai-nilai yang rusak, mengandung kerusakan, ya, seperti kemaksiatan tadi, maka sepanjang itu juga hal-hal yang akan terjadi pada wartawan-wartawan yang akan menolak kemaksiatan itu pasti akan terus-menerus terjadi. Jadi kriminalisasi, penjara itu menurut saya adalah akibat hilir dari satu model pertarungan peradaban. Ya, itu jangan dilupakan. Jadi pertarungan peradaban itu menjadi penting. Kenapa? Karena itu kenapa misalnya media-media Islam yang saya lihat ya sangat jarang nih untuk mendorong misalnya tadi yang sudah disinggung, yaitu pansus tentang melarang peredaran minuman keras. Itu tidak menjadi wacana. Padahal itu menjadi penting menurut saya. Supaya apa? Supaya masyarakat ini kita edukasi dulu sebelum itu bisa dijadikan alat represi untuk menghalangi tindak kemaksiatan, yaitu paling tidak dalam soal minuman keras. Nah, jadi disinilah menurut saya fungsi dari media-media Islam juga untuk mendorong hal-hal seperti itu, saya kira. Jadi jangan bermain, kalau dalam kita penelitian tentang kehutanan, jangan kita sibuk menghitung daun-daun yang berapa gugur dalam satu hari di satu hutan itu. Tapi lebih baik kita lihat berapa deforestry-nya, ya, dehutanisasinya, pembabatan hutannya itu dalam satu tahun. Jadi kita melihat kerangka besarnya. Nah, itu yang menurut saya pers Islam, media-media Islam, baik cetak maupun online, itu harus masuk ke wilayah yang pertempuran peradaban, saya kira. Ya. Supaya apa? Supaya kasus-kasus ini yang merupakan dampak hilirnya, akibat katakanlah konsekuensi dari perjuangannya, itu ya akan terjadi sepanjang peradabannya tidak berubah. Selama peradabannya mengandung nilai-nilai kerusakan, kemaksiatan, selama itu juga pihak-pihak yang menyuarakan keadilan tadi itu akan pasti dihantam terus-menerus sebagai musuh. Dan itu celakanya mereka menggunakan media, yaitu tentu saja media sekuler. Nah, inilah menurut saya wilayah yang mesti kita jadikan pertempuran peradaban. Jadi ini harus dipahami sebagai seperti itu, ya. Tapi soal-soal kecilnya saya kira ya banyak, bahkan di Amerika sendiri tahun 2014 yang lalu masih ada wartawan New York Times itu dihukum karena menolak membuka narasumbernya. Karena apa? Narasumbernya itu adalah dia membocorkan nama-nama agen intelijen, agen CIA, dan dia dapat dari dalam sendiri sebetulnya dari orang CIA sendiri. Dengan cara jebakan juga sama sebetulnya modusnya. Jadi didorong. Dan itu sudah biasa, ya. Kalau tadi disinggung misalnya soal FPI, ya FPI ini selama, kenapa dulu FPI itu dibangun image-nya dalam soal menjadi anarkis? Ya karena memang dulu yang mengempani informasinya, mengempan itu memberi informasi, ya. Jadi seolah-olah yang di bawah ini mendapat supporting dari aparat hukum. Padahal itu memang didorong untuk diberitakan, untuk dihancurkan. Bukan menghancurkan organisasi, tapi menghancurkan nih kelakuan orang Islam. Bisa cuma begitu. Nah, jadi kita harus melihat apa yang dibalik itu sebenarnya, yang lebih tinggi dari itu. Bukan soal dalam pertarungan faktanya. Nah, saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya mengajak supaya pers atau media Islam tadi dalam konteks bagaimana mencegah dari hulunya itu adalah misalnya dengan cara kita dorong sekarang nih, ini jadikan wacana nih, sejauh mana misalnya undang-undang RUU tentang pelarangan minuman beralkohol. Karena yang saya dengar nanti mungkin bisa diadakan khusus nanti Mas Arwani, ya,
tentang RUU ini, karena ini menjadi sangat penting menurut saya. Di sini bagian dari pertarungan bagaimana peradaban yang rusak dengan peradaban yang benar itu saya kira. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.